Pernah kamu pikir apa yang terjadi pada obat yang kamu telan selama ini? Ia dapat menyembuhkan sakit kepala, sakit pinggang, dan juga sakit pada pergelangan kakimu. Untuk mencapai tempat yang sesuai, obat akan menumpang dalam aliran darah, berputar-putar dalam tubuhmu, berlomba untuk melakukan tugasnya. Obat akan ditangkap oleh organ-organ untuk dinetralkan dan membuang zat asing yang ada di dalamnya. Proses ini dimulai pada sistem pencernaan. Misalkan, kamu menelan tablet obat ibuprofen untuk nyeri pergelangan kaki. Dalam beberapa menit, tablet akan dimulai hancur karena cairan asam dalam lambungmu. Obat yang larut ini berdarah menuju usus halus, lalu menembus dinding usus ke dalam jaringan pembuluh darah. Pembuluh darah ini bermuara ke dalam vena yang membawa darah dan apapun yang ada di dalamnya menuju hati. Langkah berikutnya adalah membuat berhasil melalui hati, dan saat darah dan molekul obat ini di dalamnya menyusuri pembuluh darah di hati, enzim-enzim berusaha bereaksi dengan molekul-molekul ibuprofen untuk menetralkan mereka. Molekul-molekul ibuprofen yang hancur disebut metabolit, tidak lagi efektif sebagai obat pereda rasa sakit. Dalam tahap ini, kebanyakan dari ibuprofen berhasil melalui hati tanpa kerusakan. Obat itu melanjutkan perjalanan keluar hati menuju vena-vena ke dalam sistem sirkulasi tubuh. Sebagian dosis obat telah berhasil sampai ke dalam sirkulasi darah. Lingkaran aliran darah ini mengalir ke setiap anggota tubuh dan organ termasuk jantung, otak, ginjal, dan kembali menuju hati. Ketika molekul menemukan sebuah lokasi di mana respon nyeri tubuh sedang meningkat, mereka terikat ke dalam molekul target spesifik yang termasuk ke dalam reaksi rasa sakit itu, menghalangi produksi senyawa yang membantu tubuh mengirim sinyal nyeri. Semakin bertambahnya molekul obat, efek pereda nyeri meningkat mencapai titik maksimum dalam waktu 1-2 jam. Tubuh mulai buang ibuprofen secara efisien di mana dosis obat dalam jarak menjadi setengahnya setiap 2 jam. Ketika molekul ibuprofen melepaskan diri dari target-target mereka, aliran darah sistematik membawa mereka keluar lagi, kembali ke dalam hati. Sebagian kecil lainnya dari jumlah total obat berubah menjadi metabolit, yang akhirnya tersaring keluar oleh ginjal melalui air seni. Aliran dari hati ke tubuh ke ginjal berlanjut dalam kecepatan sekitar 1 siklus darah per menit, dengan beberapa obat ternetralisir dan tersaring keluar dalam setiap siklus. Langkah-langkah dasar ini sama bagi obat apapun yang kamu minum secara oral, tetapi kecepatan prosesnya dan jumlah obat yang bisa masuk ke dalam aliran darah bervariasi tergantung jenis obat, orang, dan cara obat itu masuk ke dalam tubuh. Instruksi dosis pada label obat bisa menjadi penunjuk, tetapi dosis itu adalah rata-rata berdasarkan suatu sampel populasi yang tidak mewakili setiap konsumen, dan menentukan dosis yang tepat itu penting. Jika terlalu rendah, obat tidak akan manjur. Jika dosis berlebih tinggi, obat dan metodenya dapat menjadi beracun. Ini berlaku untuk obat apapun. Level dari enzim-enzim hati yang menetralisis obat sangat berfluktuasi saat bayi dan masa kanak-kanak, dan itu hanyalah satu dari faktor-faktor rumit lainnya seperti genetik, umur, pola makan, penyakit, dan bahkan kehamilan mempengaruhi efisiensi tubuh untuk proses obat. Tes DNA rutin mungkin bisa menentukan dosis obat yang tepat dan dibuat khusus sesuai efisiensi hati dan faktor-faktor lainnya. Namun, saat ini, cara terbaik adalah membaca label, konsultasi ke dokter atau apoteker, dan minum obat dalam jumlah dan waktu yang disarankan. Seperti penjelasan sebelumnya, obat ibuprofen yang terjadi di dalam tubuh sedang mengalami proses disolusi. Disolusi adalah salah satu proses biofarmaseutik yang harus dialami oleh suatu zat aktif obat dalam tubuh pada saat obat digunakan dalam terapi. Pengujian disolusi digunakan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Disolusi berhubungan dengan dimensi mutu obat, yaitu efisiensi suatu sediaan obat karena obat akan efektif jika zat aktif dalam obat dapat sampai di reseptor dalam jumlah yang cukup. Jadi, singkatnya, disolusi adalah waktu yang dibutuhkan suatu zat aktif larut dalam pelarutnya. Sebelum suatu tablet atau kapsul terdisolusi, ia akan terlebih dahulu terdisintegrasi menjadi granul atau agregat,
kemudian terdeagregasi menjadi partikel halus dan baru terdisolusi ke dalam suatu larutan. Dissolution tester merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengetahui proses melarutnya zat atau senyawa aktif dalam media pelarut. Alat uji disolusi ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada panel controller, yang kedua ada batang pengaduk, yang ketiga ada vessel, yang keempat ada paddle, yang kelima ada basket, yang keenam ada disc holder, yang ketujuh ada rubber seal, yang kedelapan ada kanula, yang kesembilan ada Radon probe, dan yang kesepuluh ada temperatur sensor. Pada bidang industri, dissolution tester memiliki fungsi untuk merumuskan bentuk dosis obat dan mengembangkan spesifikasi kualitas. Uji disolusi adalah marker pengganti untuk uji bioekivalen karena merupakan pendekatan praktis dan ekonomis di negara berkembang di mana teknologi dan sumber daya terbatas untuk penelitian in vivo. Alat dissolution test sangat erat kaitannya dengan sediaan padat atau semi padat. Beberapa jenis sediaan yang sering dilakukan dalam pengujian menggunakan dissolution tester adalah tablet, kaplet, kapsul, serbuk, dan salep. Uji disolusi merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengembangan formulasi obat baru, memantau kualitas produk obat, menilai dampak potensial dari perubahan pasca persetujuan pada kasus kinerja produk, dan juga memprediksi kinerja in vivo dari produk obat. Dissolution test merupakan uji biofarmasetik penting untuk menjamin efektivitas obat dan memiliki korelasi dengan profil farmakokinetik. Alat ini memiliki fungsi untuk menganalisa banyaknya jumlah zat aktif yang larut di dalam cairan tubuh atau bisa juga untuk proses simulasi. Dissolution tester memiliki beberapa nama lain yang mungkin saja familiar di telinga Anda, seperti alat uji disolusi, dissolution test, atau alat disolusi. Interpretasi data dalam penelitian adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data, yang mana telah dikumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari sebuah jawaban terhadap permasalah di mana terdapat di dalam sebuah penelitian yang sedang diperbaiki.
Melakukan interpretasi data pada dasarnya adalah mencari tahu apa arti dari angka, simbol, atau narasi atau cerita yang diperoleh. Interpretasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, interpretasi terbatas atau interpretasi dan analisis dilakukan hampir bersamaan, yaitu menghasilkan mikroanalisis. Interpretasi yang kedua adalah interpretasi dengan teori yang digunakan atau dengan hasil penelitian orang lain. Dan ketajaman analisis tergantung pada penguasaan konsep dan teriosasi, menghasilkan makroanalisis. Interpretasi data dijabarkan ke dalam yang pertama tujuan, kedua prosedur umum, ketiga peranan hubungan kunci, empat peranan interogasi data, dan lima langkah penafsiran data dengan analisis komparatif. Interpretasi data yang pertama yaitu tujuan, memiliki tiga tujuan yaitu A. Deskripsi semata-mata, yaitu analisis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin. Yang B. Deskriptif analitik, yaitu rancangan yang dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Yang C. Teori substantif, yaitu teori dasar analisis harus menampakkan rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis, kemudian mentransformasikan ke dalam bahasa disiplinnya. Yang akhirnya membangun identitas sendiri walaupun dilakukan dalam kaitan antara objek yang dianalisis atau proses tradisional. Interpretasi data yang kedua yaitu prosedur umum interpretasi data. Interpretasi data yang sudah menjadi bagian dan teori dan dilengkapi dengan penyusunan hipotesis yang kemudian diformulasikan baik dengan cara deskriptif maupun proporsional. Dengan alasan agar paradigma alamiah yang dipegang tidak dapat dicampur adukan dengan paradigma lain. Setelah menyelesaikan tahap penyusunan kategori dan hipotesis, selanjutnya adalah menuliskan teori dengan bahasa disiplin ilmu masing-masing dengan memilih salah satu di antara beberapa cara penulisan, seperti argumentasi, deskripsi, perbandingan, analisis proses, analisis kausatif, dan pemanfaatan analogi. Interpretasi data yang ketiga yaitu peranan hubungan kunci dalam interpretasi data. Peranan hubungan ini yaitu suatu metafora, model, kerangka, umum, pola yang menolak atau garis riwayat. Hubungan tersebut dimanfaatkan untuk menghaluskan hubungan dengan hubungan suatu kategori dengan kategori lainnya yang berfungsi sebagai aturan tetap untuk digunakan sebagai kriteria inklusi dan eksklusi. Interpretasi data yang keempat yaitu peranan interogasi terhadap data. Peranan dimaksud sini adalah mengajukan seperangkat pertanyaan pada data sehingga terungkap banyak persoalan dari data itu sendiri dengan menggunakan dua macam cara pengajuan pertanyaan, yaitu cara substantif dan logis. Dimaksudkan untuk memperoleh jarak dan variasi dalam perspektif yang akan menghasilkan pertanyaan dan model.
Interpretasi yang kelima yaitu langkah-langkah interpretasi data dengan metode analisis komparatif. Langkah ini adalah metode umum seperti halnya metode eksperimen dan statistik. Pada awalnya, analisis komparatif digunakan untuk menganalisis satuan sosial berskala besar seperti organisasi bangsa dan lembaga. Namun, saat ini metode tersebut dapat digunakan untuk satuan sosial baik berukuran besar maupun kecil.